Sebagai Direktur Operasional Pelabuhan Samudra Raya, aku seharusnya kebal. Kebal terhadap tekanan. Kebal terhadap bisik-bisik. Dan yang paling penting, kebal terhadap perasaan yang tidak tercantum dalam prosedur kerja. Namun pagi itu, di tengah deru mesin derek dan suara kapal yang bersahutan, aku menyadari satu hal yang membuat langkahku terhenti. Aku tidak lagi sepenuhnya kebal. Angin laut bertiup keras, membawa bau asin dan solar. Di hadapanku, puluhan kontainer berwarna kusam tersusun seperti tembok raksasa. Pelabuhan Samudra Raya tidak pernah benar-benar tidur. Ia hidup 24 jam, menelan kesalahan sekecil apapun tanpa ampun. Dan aku, Alia Maheswari, 48 tahun, adalah orang yang bertanggung jawab atas semua yang bergerak, masuk dan keluar dari sini. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan yang sulit didekati. Keputusan cepat, nada suara datar, tidak supa penjelasan bertele-tele. Di ruang rapat, aku ditakuti. Di lapangan, aku dihormati. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya pulang ke rumah dinas yang terlalu besar, dengan suara laut sebagai satu-satunya teman, dan kalender keluarga yang sudah lama kosong. Anak-anakku kuliah di luar negeri. Pernikahanku tinggal status hukum yang dipertahankan demi citra. Aku tidak mengeluh. Aku memilih hidup ini. Jam menunjukkan pukul 6 pagi ketika aku turun dari mobil dinas dan berjalan menuju dermaga utama. Hari itu jadwalku padat. Inspeksi lapangan, rapat manajemen, dan persiapan audit kementerian yang tinggal 2 minggu lagi. Satu kesalahan saja, dan pelabuhan ini bisa masuk berita nasional. Bu Alia, suara asistanku memanggil dari belakang. Semua divisi siap. Aku mengangguk singkat dan melangkah maju. Di ujung dermaga, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Seorang pria berdiri di dekat gerbang kontainer. Seragam pengamanan rapi, tubuh tinggi, bahu tegap. Ia memberi instruksi singkat pada timnya, tanpa teriak, tanpa panik. Hanya gerakan tangan yang tegas dan suara yang cukup didengar. Semua orang bergerak mengikuti. Siapa itu? Tanyaku tanpa menoleh. Kepala pengamanan baru, Bu, jawab asistanku. Namanya Raka Pratama. Aku mengamati dari kejauhan. Pria itu menoleh sejenak, dan tatapan kami bertemu. Tidak lama, tidak sengaja, namun cukup untuk membuat dadaku mengencang tanpa alasan yang jelas. Tatapan itu tidak menilai, tidak menantang, hanya hadir. Audit keamanan sudah kamu terima? Tanyaku saat aku mendekat. Iya, Bu, jawabnya singkat sambil menunduk hormat. Semua jalur sudah dicek. Nada suaranya tenang, tidak berusaha mengesankan, tidak juga gugup. Kamu baru di sini? Tanyaku. Hari pertama di lokasi utama, jawabnya. Sebelumnya saya di objek vital lain. Aku mengangguk. Di pelabuhan ini, satu kesalahan kecil bisa jadi bencana besar. Saya tahu, Bu. Jawaban itu sederhana, terlalu sederhana. Namun entah kenapa aku mempercayainya. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Namun sejak saat itu, aku menyadari sesuatu yang mengganggu fokusku. Aku mulai mencari keberadaannya. Di pos pengamanan, di gerbang kontainer, di menara kontrol. Setiap kali aku melihatnya, sikapnya sama. Tenang, rapi, tidak pernah mendekat tanpa perlu. Tidak pernah menjauh berlebihan. Hari berjalan cepat, rapat demi rapat, laporan demi laporan. Namun di sela semua itu, pikiranku sesekali kembali pada tatapan pagi tadi. Malamnya, aku pulang lebih larut dari biasanya. Di rumah dinas, aku duduk sendirian di ruang makan besar. Lampu menyala, tapi terasa dingin. Makanan tersaji, tapi tak berselera. Pikiranku kembali ke pelabuhan, ke suara laut, ke bau solar, ke sosok yang berdiri tegap di bawah lampu dermaga. Aku lelah, gumamku pelan. Keesokan harinya, hujan turun deras sejak subuh. Angin kencang membuat beberapa kapal tertahan. Aku turun ke lapangan lebih pagi dari jadwal. Di tengah hujan itu, sebuah kontainer bergeser dari posisinya. Teriakan terdengar, alarm berbunyi. Aku berlari mendekat,
Jantungku berdetak cepat. Sebelum aku memberi instruksi, aku melihat Raka sudah berada di sana. Tangannya terangkat, memberi aba-aba. Tim pengamanan bergerak cepat. Area diamankan, tidak ada korban. Kunci jalur barat, teriaknya. Siap. Aku berdiri beberapa meter darinya, basah oleh hujan, menyaksikan bagaimana krisis kecil itu ditangani dengan ketenangan yang nyaris dingin. Setelah situasi terkendali, aku mendekat. "Kamu cepat," kataku. "Itu bagian dari pekerjaan, Bu. Kamu tidak panik." Panik hanya membuat orang lain panik, jawabnya. Aku menatapnya lama. Kamu tahu, pelabuhan ini sedang diawasi ketat. Iya. Dan kamu tetap mengambil keputusan cepat. Keselamatan lebih penting daripada laporan, katanya tanpa ragu. Kalimat itu menghantamku pelan. Karena aku tahu, tidak semua orang berani mengatakannya di hadapanku. Hari itu aku mulai sering turun ke lapangan tanpa alasan resmi. Aku menyebutnya inspeksi. Aku menyebutnya tanggung jawab. Padahal jauh di dalam aku tahu. Aku sedang mencari ketenangan yang tidak lagi kutemukan di ruang rapat. Aku mulai menyadari perubahan kecil dalam diriku. Aku tidak lagi hanya memikirkan prosedur. Aku memikirkan manusia yang menjalankannya. Dan itu berbahaya. Karena sebagai direktur, aku tahu persis bagaimana kisah buruk dimulai. Bukan dari kesalahan besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang terasa wajar. Malam itu aku berdiri di balkon rumah dinas, menatap lampu pelabuhan yang berkelip di kejauhan. Suara kapal terdengar samar. Angin laut membawa dingin yang menusuk. Aku bertanya pada diriku sendiri, tanpa mencari jawaban. Apakah aku merasa aman karena sistem yang kuat? Atau karena seseorang yang berdiri menjaga tanpa banyak bicara? Dan di balik pertanyaan itu, ada satu kebenaran yang mulai tumbuh. Sunyi, pelan, dan tidak bisa kuhentikan. Hari pertama aku melihatnya. Bukan hari biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Namun pelabuhan ini tidak peduli pada perasaan. Ia hanya peduli pada apa yang berdiri dan apa yang runtuh. Dan aku belum tahu bahwa ketenangan yang kurasakan hari ini akan menuntut harga yang jauh lebih mahal di kemudian hari. Hujan malam di pelabuhan bukan sekedar air yang jatuh dari langit. Ia datang bersama angin laut yang menusuk, gelombang yang mengguncang lambung kapal, dan suara logam yang saling beradu. Kontainer, derek, rantai, besi. Di jam-jam seperti ini, pelabuhan memperlihatkan wajah aslinya. Keras, berisik, dan tidak peduli pada siapapun yang lengah. Pukul 21:30, aku masih di ruang kontrol. Audit kementerian semakin dekat, dan jadwal kapal malam itu padat. 2 kapal kargo besar sandar hampir bersamaan, satu di dermaga timur, satu lagi di jalur selatan. Hujan kian deras, membuat visibilitas turun drastis. "Bu Alia," suara koordinator operasi terdengar melalui interkom. "Kami menerima laporan dari dermaga timur. Ada kontainer berlabel bahan kimia yang posisinya tidak stabil." Dadaku menegang. Jenis? Flammable. Kode merah. Aku berdiri. "Hentikan bongkar muat di sektor itu. Amankan radius." "Siap." Aku berlari keluar, mengenakan jas hujan tipis. Angin menerpa wajahku. Air hujan membasahi rambut dan bahu. Di kejauhan, lampu-lampu derek berayun, memantul di genangan. Di tengah kekacauan terkontrol itu, aku melihatnya. Raka berdiri di depan sektor timur, jas hujannya terikat rapat. Ia memberi aba-aba singkat, tangannya terangkat, suaranya terdengar jelas meski diterpa angin. "Tarik mundur derek nomor 3. Amankan jalur pejalan. Jangan ada kendaraan masuk radius merah. Semua bergerak. Cepat. Terarah." Aku mendekat, berteriak agar suaraku terdengar. "Status." "Kunci pengaman longgar, Bu," jawabnya. "Kemungkinan tergeser saat kapal sandar. Kami butuh krin cadangan dan pengosongan area." "Berapa waktu aman?" 10 menit sebelum resiko meningkat." Aku menoleh ke menara kontrol. "Alihkan krin sekarang." "Bu,
Raka menghentikanku sejenak dengan isyarat tangan, bukan sentuhan. Kalau krin besar masuk, angin akan membuat ayunan makin liar. Lebih aman pakai penahan manual dulu. Aku menatapnya. Kamu yakin? Ia menatap balik. Saya bertanggung jawab. Kalimat itu sederhana. Namun di situ, di bawah hujan dan deru mesin, kepercayaan harus diputuskan dalam hitungan detik. Lakukan, kataku. Raka berbalik cepat. Timnya bergerak. Tali baja ditarik. Penahan dipasang. Kontainer yang miring perlahan distabilkan. Alarm sektor masih berbunyi, namun ada panik mereda. 10 menit berlalu seperti 1 jam. Akhirnya, krin cadangan masuk dengan aman. Kontainer diturunkan ke posisi stabil. Area kembali hijau. Aku menghembuskan napas panjang yang baru kusadari ku tahan sejak awal. Raka mendekat. Wajahnya basah oleh hujan, tapi matanya fokus. Aman, Bu. Kerja bagus, kataku. Tim bekerja cepat. Kamu memutuskan dengan tepat, tambahku. Ia mengangguk singkat. Keselamatan dulu. Hujan masih turun, namun intensitasnya berkurang. Lampu-lampu kembali stabil. Operasi dilanjutkan dengan pengawasan ekstra. Kami berjalan berdampingan menuju pos sementara. Jarak kami terjaga. Cukup dekat untuk berbicara, cukup jauh untuk aman. Kamu tahu, kataku pelan. Keputusanmu barusan bisa dipersoalkan jika sesuatu terjadi. Iya, jawabnya. Tapi kalau kita ragu, risikonya lebih besar. Aku menoleh. Kamu tidak takut? Ia berpikir sejenak. Takut itu wajar. Yang berbahaya adalah pura-pura tidak takut. Aku tersenyum tipis. Jawaban yang berbahaya. Ia membalas dengan senyum kecil. Pekerjaan yang berbahaya. Kami berhenti di bawah kanopi. Suara hujan kini lebih lembut. Beberapa petugas melepas jas hujan. Tertawa kecil lega. Laporan awal, kataku. Tidak ada cedera. Tidak ada kebocoran. Area aman, jawabnya. Dokumentasi? Lengkap. Aku mengangguk. Audit akan melihat ini. Biarkan, katanya tenang. Kita lakukan yang benar. Kata benar di tempat seperti ini seringkali berselisih dengan kata aman secara politik. Namun malam ini, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa kedua kata itu berada di sisi yang sama. Malam semakin larut. Operasi kembali normal. Aku kembali ke ruang kontrol untuk menyelesaikan laporan. Di layar monitor, aku melihat Raka memeriksa satu persatu sektor, memastikan semuanya rapi sebelum berganti shift. Tanpa kusadari, aku menunggunya selesai. Ketika ia masuk ke ruang kontrol untuk menyerahkan laporan singkat, aku masih di sana. Kamu belum pulang? Tanyanya. Aku ingin memastikan semuanya tercatat. Jawabku. Ia menyerahkan map tipis, rapi, tanpa tambahan yang tidak perlu. Terima kasih, kataku, atas keputusanmu. Ia menunduk kecil. Itu bagian dari tugas saya. Aku menatap map itu sejenak, lalu mengangkat pandang. Kamu terbiasa bekerja di kondisi seperti ini. Objek vital, jawabnya. Kesalahan tidak diberi kesempatan kedua. Aku mengangguk. Pelabuhan ini juga begitu. Hening sejenak mengisi ruangan. Di luar, hujan hampir berhenti. Bau laut dan logam masih kuat. Kamu tahu, kataku, lebih pelan. Malam seperti ini membuat orang lupa jabatan. Ia menatapku. Hati-hati. Dan mengingat tanggung jawab. Aku tersenyum kecil. Kamu pandai memilih kata. Ia membalas singkat. Saya memilih aman. Aku berdiri. Pastikan tim istirahat. Jangan paksakan. Siap. Saat aku melangkah pergi, ia berkata, Bu Alia. Aku menoleh. Terima kasih sudah percaya, katanya. Aku mengangguk. Kepercayaan itu mahal. Jaga. Ia menatap lurus. Selalu. Aku keluar dari ruang kontrol dengan perasaan yang sulit kugambarkan. Bukan euforia. Bukan lega semata. Lebih seperti kesadaran baru.
bahwa dalam sistem sebesar ini, keputusan paling penting seringkali bergantung pada manusia yang tepat di saat yang tepat. Di rumah dinas, aku tiba menjelang tengah malam. Jas hujan ku gantung. Rambut ku biarkan basah. Aku berdiri di jendela, menatap lampu-lampu pelabuhan dari kejauhan. Malam itu, pelabuhan berdiri, dan aku bersamanya. Namun di balik rasa aman itu, ada getaran halus yang tidak bisa kuabaikan. Karena malam hujan itu, kami tidak sekadar bekerja bersama. Kami berdiri pada garis yang sama. Dan garis itu, sekali terlewati, jarang bisa ditarik kembali tanpa meninggalkan bekas. Aku mulai sering turun ke ruang CCTV tanpa alasan yang benar-benar perlu. Awalnya aku menyebutnya inspeksi lanjutan, memastikan pasca insiden kontainer tidak ada celah yang terlewat, memastikan catatan visual lengkap untuk audit. Semua terdengar masuk akal, dan di dunia pelabuhan, yang terdengar masuk akal biasanya lolos tanpa pertanyaan. Ruang CCTV berada di bawah menara kontrol, dekat lorong servis yang jarang dilalui. Udara di sana dingin, bercampur bau kabel dan logam. Dinding dipenuhi layar. Gerbang kontainer, dermaga timur, jalur kendaraan berat, pos keamanan, dan sudut-sudut gelap yang hanya hidup oleh cahaya lampu. Aku masuk tanpa mengetuk. Dua petugas berdiri refleks. Aku mengangkat tangan. Lanjutkan. Di depan layar utama, Raka berdiri dengan posisi yang sama seperti malam hujan itu. Tangan di belakang punggung, tubuh sedikit condong ke depan, mata menyapu monitor satu persatu. Ia menoleh saat menyadari kehadiranku. Bu Alia, sapanya singkat. Ada temuan? Tanyaku. Tidak, jawabnya. Arus normal. Sektor timur masih pengawasan ketat. Aku berdiri di sampingnya, menjaga jarak. Di layar sebuah truk kontainer bergerak pelan, mengikuti garis kuning. Semua tampak rapi, terlalu rapi, seperti dunia yang menutup rapat rahasianya sendiri. Kamu sering di sini? Tanyaku. Setiap bergantian shift, jawabnya. Layar tidak berbohong. Kamera juga bisa menipu, kataku. Benar, katanya. Tapi manusia lebih sering. Aku menoleh menatapnya. Wajahnya tenang, tidak menggurui. Ia mengatakannya seperti fakta cuaca, netral, tak terbantahkan. Aku mengalihkan pandang ke monitor dermaga selatan. Kapal besar sedang sandar, tali baja ditarik. Pekerja bergerak seperti semut, terkoordinasi oleh aba-aba yang nyaris tak terdengar. Kamu memantau pekerja, bukan hanya aset, kataku. Manusia selalu jadi titik rapuh, jawabnya. Bukan karena lemah, karena lelah. Kalimat itu menempel di kepalaku. Lelah, kata yang jarang muncul di laporan, tapi selalu hadir di lapangan. Sejak malam hujan itu, aku menyadari perubahan kecil pada kebiasaan kerjaku. Aku tidak lagi hanya membaca angka dan grafik. Aku memperhatikan pola, jam-jam ketika kesalahan paling mungkin terjadi, wajah-wajah yang menahan kantuk, gerakan yang sedikit terlambat. Dan tanpa kusadari, aku mengaitkan semuanya dengan satu hal, kehadiran Raka. Ia tidak banyak bicara, tidak mencari pengakuan. Ia muncul di waktu-waktu rawan dan menghilang ketika situasi stabil. Aku jarang melihatnya duduk. Jikapun duduk, hanya untuk mencatat. Kenapa kamu memilih pelabuhan? Tanyaku tiba-tiba. Ia menoleh. Karena di sini, hasil terlihat. Kapal datang, kapal pergi. Kesalahan langsung terasa. Kamu tidak tertarik naik ke manajemen? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Saya lebih berguna di bawah. Jawaban itu terdengar seperti pilihan, bukan pengunduran diri. Beberapa hari berikutnya, ruang CCTV menjadi persinggahan singkatku. 5 menit, 10 menit. Tidak lama. Cukup untuk bertanya 1-2 hal, cukup untuk melihat layar, cukup untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Namun kebiasaan, seperti ombak kecil,
membentuk garis pantai tanpa suara. Suatu sore, hujan turun tipis. Cahaya lampu dermaga memantul di genangan. Aku turun ke CCTV menjelang pergantian shift. "Laporan?" tanyaku. "Normal," jawabnya. "Tapi ada satu titik." Ia menunjuk monitor sudut barat. Seorang pekerja berdiri terlalu lama di dekat pagar, menatap laut. "Masalah?" tanyaku. "Belum," katanya. "Tapi dia baru kehilangan jam lembur. Biasanya orang seperti itu ceroboh." "Kamu akan menegur?" "Nanti," jawabnya. "Tidak semua orang perlu ditegur. Beberapa hanya perlu ditemani sebentar." Aku menatap layar itu lama. "Kamu terlalu banyak mengamati." "Keamanan adalah soal membaca manusia," katanya. "Bukan hanya mengunci pintu." Aku mengangguk. "Dan membaca diri sendiri?" Ia menoleh. "Itu yang paling solid." Hening turun di antara kami. Hening yang tidak canggung, tetapi juga tidak aman. Seperti garis tipis yang belum dilangkahi, namun jelas terlihat. Hari itu, saat aku kembali ke ruang kerjaku, sebuah email masuk dari kementerian. Pengingat interaksi lintas fungsi dan kepatuhan SOP menjelang audit. Aku membaca kalimat itu 2 kali. Pengingat, bukan larangan, namun cukup jelas arahnya. Aku menutup laptop dan memijat pelipis. Di dunia sebesar ini, persepsi sering berjalan lebih cepat daripada kebenaran. Sore berikutnya, aku memanggil Raka ke ruanganku. Ia datang tepat waktu, berdiri di depan meja. Sikapnya rapi. "Kita perlu lebih berhati-hati," kataku langsung. "Iya, Bu," jawabnya. "Audit semakin dekat. Interaksi kita akan diperhatikan." "Saya paham." "Kita jaga jarak," kataku. "Iya." Jawabannya cepat, terlalu siap. Seolah ia sudah mengantisipasi percakapan ini sejak pertama kali kami berdiri di bawah hujan. "Kamu keberatan?" tanyaku. Ia menggeleng. "Tidak." "Kenapa?" "Karena ini yang benar," jawabnya. "Agar tidak ada yang harus dikorbankan, Anti." Kalimat itu menusuk pelan. Setelah itu, jarak menjadi nyata. Raka tidak lagi berdiri dekat saat aku turun ke lapangan. Laporannya singkat, dikirim lewat sistem. Jika kami bertemu, sapaan selesai dalam 1 kalimat. Ruang CCTV kembali dingin. Lebih dingin dari biasanya. Aku masuk, memeriksa layar, lalu pergi. Tanpa percakapan. Namun justru di jarak itu, perasaan menjadi lebih jelas. Seperti suara mesin yang baru terdengar ketika ruangan hening. Suatu malam, aku berdiri lama di balkon rumah dinas, menatap lampu-lampu pelabuhan. Di kejauhan, pos keamanan menyala. Aku tahu siapa yang berjaga malam itu, meski aku tidak melihatnya. Aku bertanya pada diriku sendiri, tanpa mencari pembenaran. Apakah aku merindukan ketenangan sistem? Atau ketenangan seseorang yang tahu kapan harus diam? Keesokan paginya, aku menerima laporan CCTV. Di bagian akhir, ada catatan singkat, formal, sesuai SOP. Arus terkendali. Tidak ada anomali. Tidak ada tambahan. Tidak ada tanda personal. Namun aku tahu, di balik kalimat rapi itu, ada seseorang yang berjaga semalaman agar kalimat itu bisa ditulis. Dan aku menyadari satu kebenaran yang membuat dadaku sesak. Batas tidak selalu runtuh karena dilompati. Kadang, ia runtuh karena terbiasa berdiri terlalu dekat. Dan di pelabuhan ini, di antara layar CCTV, hujan tipis, dan keputusan yang sunyi, aku telah berdiri terlalu dekat. Pelabuhan tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika mesin berhenti dan kapal telah bersandar, selalu ada suara lain yang bergerak pelan, bisikan. Ia menyusup di antara lorong kantor, ruang ganti pekerja, dan pos keamanan. Tidak keras, tidak frontal, tapi cukup tajam untuk melukai reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Aku mulai merasakannya seminggu setelah jarak itu kami tetapkan. Tatapan yang berubah ketika aku lewat, percakapan yang terhenti setengah kalimat, nama yang disebut lebih pelan dari biasanya. Audit ini bikin semua orang tegang, kata manajer operasional suatu pagi, seolah itu penjelasan untuk semuanya. Aku mengangguk, tapi aku tahu tegangnya bukan hanya soal audit. Di ruang rapat, aku duduk di ujung meja panjang. Layar proyektor menampilkan grafik arus barang dan indeks keselamatan. Angkanya bagus, bahkan sangat bagus. Namun suasana rapat tidak seleluasa biasanya. Beberapa manajer menghindari kontak mata. Yang lain terlalu berhati-hati memilih kata.
Untuk pengamanan, kata salah satu kepala divisi, kami merekomendasikan alur pelaporan dipusatkan penuh ke sistem. Aku menoleh. Sejak kapan tidak? Bukan maksud saya begitu, Bu. Katanya cepat. Maksudnya, interaksi lintas fungsi sebaiknya dibatasi, demi objektivitas. Objektivitas, kata yang sering dipakai ketika seseorang ingin berkata jaga jarak, tapi tidak berani menyebut alasannya. Aku mengangguk singkat. Dicatat. Di sudut ruangan, kursi Raka kosong. Ia tidak diundang ke rapat manajemen. Tidak pernah. Tapi biasanya aku selalu menanyakan laporan keamanannya secara langsung. Hari itu aku tidak. Bukan karena tidak perlu, tapi karena semua mata sedang memperhatikan. Setelah rapat, aku berjalan sendiri menuju jendela besar di koridor utama. Dari sana, aku bisa melihat sebagian dermaga. Raka berdiri di pos barat, memeriksa kendaraan masuk. Sikapnya sama seperti biasa, tegap, tenang, profesional. Namun aku tahu, kami sedang diawasi dari dua arah yang berbeda. Siang itu, sekretarisku mengetuk pintu ruang kerja. "Bu Alia," katanya ragu, "ada surat dari kementerian." Aku menerimanya tanpa komentar. Isinya singkat, tidak menuduh, tidak menegur. Hanya pengingat tentang integritas struktural dan batas peran dalam pengelolaan objek vital nasional. Aku menutup surat itu perlahan, bukan karena takut, tapi karena aku paham betul arti kalimat yang tidak ditulis. Sore harinya, aku turun ke lapangan. Bukan untuk inspeksi, bukan untuk laporan. Aku hanya ingin berjalan. Langit mendung, angin laut membawa udara lembab. Aku melewati pos keamanan tanpa berhenti. Raka melihatku dari kejauhan, lalu mengalihkan pandang. Ia tidak menghampiri, tidak memberi isyarat. Itu sesuai kesepakatan. Namun saat aku melewati gerbang barat, seorang pekerja senior mendekat. "Bu," katanya pelan, "kami dengar kepala pengamanan bakal dipindah." Aku berhenti. "Dari mana kamu dengar?" Ia mengangkat bahu. "Bisikan, Bu." Aku menatap lurus ke depan. Tidak ada keputusan seperti itu. Ia mengangguk cepat, lalu pergi. Namun kata-kata itu tertinggal, seperti pasir di sepatu, mengganggu setiap langkah. Malam itu, aku kembali ke rumah dinas lebih awal. Aku duduk di ruang tamu yang terlalu luas, lampu menyala setengah. Di meja kecil ada ponselku, diam. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa sendirian bukan karena kesepian, tetapi karena pilihan. Hari-hari berikutnya berjalan kaku, profesional, terlalu rapi. Raka melaporkan semua lewat sistem. Aku membalas dengan catatan singkat. Tidak ada pertemuan langsung, tidak ada percakapan yang tidak perlu. Namun justru di rutinitas yang steril itu, aku menyadari sesuatu yang membuatku gelisah. Kehadirannya tetap terasa, meski ia menjaga jarak. Setiap laporan tepat waktu, setiap krisis kecil tertangani, setiap malam aman. Seolah ia berkata tanpa kata, "Aku masih di sini." Suatu malam, hujan kembali turun deras. Tidak ada insiden, tidak ada panggilan darurat. Namun aku terbangun pukul 2 pagi, berdiri di jendela kamar, menatap pelabuhan yang berkilau basah. Aku tahu siapa yang berjaga malam itu. Aku tahu karena aku hafal jadwalnya, padahal aku tidak seharusnya. Keesokan paginya, aku menerima laporan pagi. Di bagian akhir, ada satu baris tambahan, resmi, singkat. Cuaca ekstrim, semua sektor aman. Aku membaca baris itu lebih lama dari yang perlu. Siang itu, aku memanggil Raka ke ruanganku. Ia masuk, berdiri tegap. Jaraknya tepat 1 langkah dari meja, lebih jauh dari sebelumnya. "Duduk," kataku. Ia duduk. "Kamu dengar soal bisikan mutasi?" tanyaku langsung. Ia menatap lurus. "Iya." "Kamu khawatir?" "Tidak," jawabnya. "Itu resiko pekerjaan." Aku menghela napas pelan. Aku tidak ingin ada keputusan diambil berdasarkan asumsi. "Saya juga," katanya. "Kita sedang diawasi," kataku. "Setiap gerakan." Ia mengangguk. "Makanya saya jaga jarak.
Kalimat itu terdengar benar. Terlalu benar. Kamu marah? Tanyaku tanpa rencana. Ia terdiam sejenak. Tidak. Kecewa? Ia menatap meja. Perasaan bukan bagian dari kontrak kerja. Jawaban itu membuat dadaku mengencang. Aku minta kamu tetap fokus. Kataku. Saya selalu fokus, Bu. Ia berdiri. Memberi hormat singkat. Lalu pergi. Saat pintu tertutup, aku menyadari sesuatu yang pahit. Namun jujur, aku bukan takut pada gosip. Aku bukan takut pada audit. Aku takut pada keputusan yang harus kuambil jika jarak ini terus memaksa. Karena di pelabuhan sebesar ini, selalu ada aturan tak tertulis. Yang terlihat salah, harus disingkirkan. Meski tidak pernah benar-benar salah. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Di ruang yang terlalu sunyi itu, apakah aku sanggup menyelamatkan institusi tanpa menghancurkan orang yang paling menjaga ketenangannya? Jawaban itu belum datang. Namun aku tahu, bisikan tidak pernah berhenti sendiri. Dan ketika bisikan mulai terdengar jelas, biasanya sesuatu harus dikorbankan. Pelabuhan berubah wajah setelah tengah malam. Suara mesin tidak lagi saling bersahutan. Kapal-kapal besar telah diam di tempatnya, seperti raksasa yang tertidur. Yang tersisa hanya bunyi ombak memukul beton dermaga dan langkah-langkah kaki petugas yang berpatroli dalam ritme pelan. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah dinas. Bukan karena ada krisis, bukan karena laporan darurat. Aku hanya tidak ingin berada di rumah yang terlalu sunyi. Pukul 23:15, aku turun ke lapangan dengan mobil dinas. Sopirku terkejut ketika aku minta berhenti di dekat pos keamanan dermaga barat. "Bu," katanya ragu. "Kamu pulang saja," jawabku. Aku jalan sedikit. Ia menatapku lewat kaca spion, ingin bertanya, tapi akhirnya mengangguk. Aku melangkah menuju pos keamanan kecil yang berdiri menghadap laut. Lampunya kuning, temaram. Di dalam, 2 kursi kayu, 1 meja lipat, dispenser air, dan aroma kopi instan yang mengendap di udara. Raka berdiri di luar, mengenakan jaket pengaman. Ia terkejut melihatku. "Bu Alia, aku tidak mengganggu?" tanyaku. Ia cepat menggeleng. "Tidak, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menatap laut sejenak sebelum menjawab. "Aku hanya ingin memastikan malam ini tenang." Ia mengangguk, lalu membuka pintu pos. "Silahkan." Aku masuk. Ruangan itu sempit tapi hangat. Kontras dengan rumah dinasku yang luas namun dingin. Raka masuk setelahku, menutup pintu, menyisakan suara ombak yang teredam. "Kopi?" tawarnya singkat. "Boleh." Ia menyiapkan 2 cangkir kopi instan. Gerakannya sederhana, terlatih. Tidak ada basa-basi, tidak ada tatapan berlebihan. Kami duduk berhadapan, jarak meja kecil di antara kami. Hening. Hening yang tidak canggung, tapi juga tidak aman. "Audit membuat semua orang tegang," kataku akhirnya. "Iya," jawabnya. "Biasanya begitu." "Kamu?" "Fokus kerja," katanya. Aku tersenyum kecil. "Kamu selalu jawab seperti itu." Ia menatap cangkir kopinya. "Karena itu yang paling aman." Aku mengangguk. Di luar ombak memantul cahaya lampu. Laut terlihat hitam dan luas. Seperti perasaan yang tidak punya tepi. "Kamu makan?" tanyaku. "Belum," jawabnya jujur. Aku mengeluarkan kotak makan dari tas kerjaku. "Aku masak sendiri, terlalu banyak untuk 1 orang." Ia menatap kotak itu, ragu. "Bu, tidak ada laporan tentang makan malam," potongku. "Ini hanya manusia makan." Ia tersenyum kecil, nyaris tak terlihat. "Terima kasih." Kami makan perlahan. Nasi hangat, lauk sederhana, tidak istimewa. Namun di ruang kecil itu, rasanya berbeda. Lebih nyata. "Kamu tahu?" kataku pelan. "Aku jarang makan seperti ini." "Di pos?" tanyanya. "Dengan orang," jawabku. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Suara sendok beradu dengan kotak makan. Napas kami teratur. "Bu Alia,"
katanya akhirnya. Ini tidak seharusnya terjadi. Aku menatapnya. Apa yang terjadi? Ini, katanya, mengisyaratkan ruang kecil itu. Kedekatan. Aku menarik napas. Aku tahu, kita sedang diawasi. Lanjutnya, bukan hanya oleh sistem. Aku juga tahu. Kalau ini berlanjut, katanya pelan, akan ada yang harus membayar. Aku terdiam. Kata membayar menggantung di udara. Apa kamu menyesal? Tanyaku. Ia menggeleng. Tidak. Tapi saya juga tidak ingin menambah beban ibu. Aku tersenyum pahit. Beban itu sudah ada jauh sebelum kamu datang. Ia menatapku, lama, jujur, tanpa harap. Saya hanya ingin ibu aman. Kalimat itu sederhana. Namun di situ, di tengah laut dan malam, aku merasakan sesuatu yang jarang kurasakan dalam jabatan ini. Diperhatikan tanpa tuntutan. Di luar, radio komunikasi berbunyi pelan. Raka bangkit, menjawab singkat, lalu duduk kembali. Semua aman, katanya. Aku mengangguk. Terima kasih. Kami duduk lebih dekat sekarang. Bukan karena sengaja, tapi karena ruang memaksa. Bahu kami nyaris bersentuhan. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Stabil, tenang. Aku menyadari betapa berbahayanya momen ini. Raka, kataku memecah hening. Jika suatu hari aku harus memilih. Ia menggeleng cepat. Jangan. Biarkan aku selesai. Ia terdiam. Jika aku harus memilih antara institusi dan seseorang, lanjutku, apa yang harus kulakukan? Ia menatap laut melalui jendela kecil. Institusi tidak pernah sendirian, Bu. Orang bisa. Jawaban itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku berdiri. Aku harus pergi. Ia ikut berdiri. Tidak menahan. Tidak mendekat. Di depan pintu, aku berhenti sejenak. Terima kasih untuk malam ini. Ia mengangguk. Terima kasih sudah datang. Aku keluar. Angin laut menyambutku. Aku berjalan menjauh tanpa menoleh. Namun malam itu, di rumah dinas yang kembali sunyi, aku tahu satu hal dengan pasti. Kami telah melewati batas. Bukan dengan sentuhan, bukan dengan janji, melainkan dengan kejujuran yang terlalu dekat untuk disangkal. Dan di dunia pelabuhan, kedekatan seperti itu selalu menuntut harga. Telepon itu berdering pukul 2:12. Bukan nada panjang, bukan pula panggilan berulang. Satu getar singkat, cukup untuk membuatku terjaga sepenuhnya. Aku meraih ponsel dari meja kecil di samping tempat tidur. Mataku masih berat, tapi instingku sudah siaga. Raka, aku duduk. Ada apa? Di seberang suaranya terdengar tenang tapi cepat. Bu, kapal kargo Aurora Prime mengalami gangguan sistem kemudi saat mendekati dermaga selatan. Aku langsung berdiri. Muatan? Campuran. Ada kontainer milik perusahaan energi, VIP. Kata terakhir itu memutus sisa kantuku. Kapal VIP berarti tekanan berlapis. Keselamatan, ekonomi, dan politik. Satu kesalahan kecil bisa jadi isu nasional. Apa statusnya sekarang? Tanyaku. Masih di laut terbuka, tapi arus membawa kapal mendekat lebih cepat dari perhitungan awal. Aku menyalakan lampu, meraih blazer. Aktifkan protokol darurat, tutup jalur selatan. Sudah, aku ke sana, kataku. Hening sepersekian detik. Bu, cuaca tidak bersahabat. Aku tahu. Biarkan saya. Ini wilayahku, potongku. Aku datang. Aku memutus panggilan dan bergerak cepat. 15 menit kemudian, mobil dinas melaju menembus hujan tipis. Lampu pelabuhan tampak berkilau dari kejauhan, seperti kota yang tidak pernah benar-benar tidur. Di ruang kontrol, suasana tegang namun teratur. Peta digital menampilkan posisi Aurora Prime, ikon kapal bergerak lambat, sedikit menyimpang dari jalur aman. Raka berdiri di depan layar utama. Begitu melihatku, ia mendekat setengah langkah. Tidak lebih. Laporan? Kataku. Gangguan kemudi bersifat intermiten, jelasnya. Kami sudah mengirim kapal tunda, tapi arus kuat. Aku menatap layar. Risiko tabrakan? Jika gagal dikoreksi, iya. Aku menarik nafas. Alihkan dermaga? Bisa, katanya, tapi butuh waktu dan izin.
Aku menoleh ke operator. Hubungi otoritas maritim. Minta prioritas. Siap. Beberapa menit terasa panjang. Di layar ikon kapal bergerak berlahan. Setiap perubahan kecil membuat ruangan menahan nafas. Bu, Raka berkata pelan. Kalau harus memilih? Aku tidak suka kalimat itu. Jawabku cepat. Baik, katanya. Saya hanya ingin memastikan keselamatan awak dan area. Aku menatapnya. Itu tujuan kita. Kapal tunda muncul di layar. Kontak pertama terjadi. Arah kapal sedikit terkoreksi, namun belum stabil. Angin bertambah. Lapor operator. Aku menatap Raka. Kita perlu opsi cadangan. Ia mengangguk. Evakuasi area dermaga. Tutup akses darat. Lakukan. Sirena pelabuhan berbunyi. Lampu peringatan menyala. Pekerja bergerak menjauh dengan tertib. Semua berjalan sesuai latihan. Namun latihan tidak pernah sepenuhnya menyiapkan orang pada malam nyata seperti ini. Kita perlu satu keputusan cepat, kataku. Raka menatap layar, lalu aku. Izinkan saya turun ke pos selatan. Koordinasi langsung dengan kapal tunda. Aku ragu sepersekian detik, terlalu berisiko. Justru karena itu, jawabnya. Komunikasi langsung mengurangi salah tafsir. Aku menghela nafas. Baik, tapi jaga radio tetap terbuka. Iya, Bo. Ia berbalik cepat, jas pengaman terpasang. Aku mengikutinya sampai pintu, lalu berhenti. Ada dorongan untuk mengatakan sesuatu, bukan perintah, bukan prosedur. Namun kata-kata itu kutahan. Di ruang kontrol, aku menunggu. Radio berderak. Suara angin masuk bercampur aba-aba singkat. Aku memandangi layar tanpa berkedip. Pos selatan siap. Suara Raka terdengar. Kapal tunda mulai dorong. Jarak? Tanyaku. Menutup, tapi kemudi masih bermasalah. Detik terasa lambat. Aku menyadari telapak tanganku berkeringat. Koreksi arah 5 derajat, katanya. Sekarang. Ikon kapal bergeser. Sedikit. Lalu berhenti. Masih? Tanyaku. Masih, jawabnya. Ulangi dorong. Hujan mulai deras. Kamera luar menampilkan siluet kapal yang besar dan gelap bergerak di bawah cahaya lampu. Kita tidak punya banyak waktu, kata operator. Aku menelan ludah. Raka? Iya, Bu. Keselamatanmu prioritas. Hening singkat. Dipahami. Beberapa menit berikutnya terasa seperti satu tarikan napas panjang. Lalu ikon kapal bergerak ke jalur aman. Perlahan, pasti. Stabil. Lapor operator. Aku menutup mata sejenak. Konfirmasi? Stabil. Kapal aman. Suara kecil terdengar. Tertahan, profesional. Aku menoleh ke jendela. Hujan masih turun. Namun pelabuhan kembali berdetak normal. Raka kembali ke ruang kontrol setengah jam kemudian. Bajunya basah, wajahnya lelah, tapi matanya jernih. Aman, katanya. Aku mengangguk. Terima kasih. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Jarak itu terasa lebih dekat dari sebelumnya, meski tidak berubah. Kamu mengambil resiko, kataku. Bagian dari tugas. Kamu tidak harus selalu yang turun. Ia menatapku. Ada saatnya keputusan diambil oleh orang yang siap berada paling dekat dengan resiko. Aku terdiam. Bu, katanya pelan. Malam ini, kita melewati sesuatu. Aku mengangguk. Iya, dan ini akan diperhatikan. Lanjutnya, aku tahu. Hening kembali turun. Di luar, sirene berhenti. Hanya suara hujan dan mesin jauh. Kamu bisa pulang, kataku. Setelah laporan, jawabnya. Aku tersenyum kecil. Tentu. Saat ia berbalik, aku berkata, Raka? Ia menoleh. Hati-hati. Ia mengangguk, lalu pergi. Pagi menjelang ketika aku akhirnya duduk sendiri di ruang kerja. Matahari naik perlahan, menyinari pelabuhan yang kembali sibuk. Di meja, laporan malam itu rapi, lengkap, dan tak menyisakan jejak emosi. Namun, di dalam diriku, ada garis yang semakin tipis. Karena malam ini, kami tidak hanya menyelamatkan kapal, kami mengukuhkan kepercayaan. Dan kepercayaan, lebih dari apapun, adalah hal yang paling sulit dilepaskan ketika keadaan memaksa memilih. Audit tidak pernah datang dengan suara keras. Ia tidak menggedor pintu, tidak berteriak. Ia masuk dengan map rapi, senyum tipis, dan bahasa yang terlalu sopan untuk dipercaya. Pagi itu, pelabuhan Samudra Raya terlihat sempurna. Semua orang tepat waktu, seragam rapi, jalur bersih, laporan lengkap.
Bahkan langit cerah seolah ikut bekerja sama. Kapal-kapal bergerak sesuai jadwal, derek berdentam dalam irama yang terukur. Namun aku tahu, ketenangan ini palsu. 3 mobil hitam memasuki area kantor utama tepat pukul 8. Plat kementerian. Tidak tergesa, tidak santai, tepat. Aku berdiri di lobi, menyambut mereka dengan senyum profesional yang telah kulatih bertahun-tahun. "Selamat datang," kataku. Ketua tim audit mengangguk. "Terima kasih atas kesiapan Ibu." "Kami selalu siap," jawabku. Dan itulah kalimat pertama dari rangkaian kebohongan kecil yang perlu diucapkan agar sistem tetap berjalan. Rapat pembuka berlangsung formal. Slide demi slide, angka demi angka, semua sesuai standar. Tim audit mengangguk, mencatat, sesekali bertanya. Tidak ada yang salah. Justru itulah yang membuatku gelisah. Karena audit sejati tidak mencari kesalahan teknis. Ia mencari celah manusia. Saat sesi berlanjut ke pengamanan, nama itu akhirnya muncul. "Untuk struktur keamanan," kata salah satu auditor sambil membaca berkas. "Kami mencatat adanya konsentrasi pengambilan keputusan pada satu figur lapangan." Aku menahan napas. "Siapa?" tanyaku, meski aku tahu jawabannya. "Raka Pratama." Jawabnya tenang. Kepala Pengamanan Dermaga. Ruangan hening sepersekian detik. "Beliau efektif," lanjut auditor itu. "Namun efektivitas yang terlalu bergantung pada satu orang bisa menjadi resiko." Resiko. Kata itu diucapkan tanpa emosi, namun beratnya seperti jangkar. "Keputusan lapangan memang membutuhkan figur sentral," kataku hati-hati. "Namun semua tetap dalam kerangka SOP." Auditor mengangguk. "Kami tidak meragukan kompetensi, hanya independensi." Aku memahami arah pembicaraan ini terlalu baik. Independensi bukan soal kerja, ia soal persepsi. Setelah rapat, aku berjalan cepat menuju ruang kerja. Pintu kututup. Aku berdiri menghadap jendela besar, menatap dermaga dari kejauhan. Di bawah sana, Raka berjalan memeriksa sektor, tidak tahu bahwa namanya baru saja dicatat sebagai potensi masalah. Aku memejamkan mata. Siang itu, email internal mulai berdatangan, permintaan klarifikasi, jadwal wawancara, penyesuaian struktur pelaporan. Tidak ada satupun yang menyebut alasan personal, namun semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Sesuatu harus dipisahkan. Aku memanggil Raka ke ruanganku sore itu. Ia datang tepat waktu, berdiri, tegap, sama seperti hari pertama. "Audit mulai menyentuh pengamanan," kataku langsung. "Iya," jawabnya, "saya dengar." "Kamu dengar dari siapa?" "Lapangan selalu lebih cepat dari rapat," katanya singkat. Aku mengangguk. "Namamu disebut." Ia tidak terkejut, hanya mengangguk pelan. "Sebagai apa?" "Sebagai resiko struktural." Ia tersenyum kecil. "Itu lebih baik daripada resiko operasional." "Kamu tidak marah?" "Tidak," jawabnya. "Kalau mereka tidak menyebut saya, berarti saya tidak bekerja." Aku menatapnya lama. "Mereka akan mendorong penyesuaian." "Mutasi?" tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan. "Kalau itu yang diperlukan agar pelabuhan aman, saya siap." Kalimat itu seharusnya membuatku lega, namun justru membuat dadaku terasa sesak. "Aku belum memutuskan apapun," kataku. Ia mengangguk. "Keputusan itu bukan milik saya." Kami terdiam. Di antara kami ada begitu banyak hal yang tidak boleh diucapkan, dan justru karena itu terasa makin berat. "Kamu tahu," kataku pelan, "aku berusaha melindungi sistem." Ia menatapku, "Dan saya berusaha melindungi ibu dari sistem." Kalimat itu membuatku berdiri. "Raka, saya tahu batas," potongnya cepat, "dan saya tidak akan melangkahinya." Aku menarik napas panjang. Kadang batas tidak dilanggar, ia dipindahkan. Ia tidak menjawab. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi. Di meja, surat rekomendasi audit tergeletak. Bahasanya halus, opsinya jelas. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Rumah dinas kembali sunyi. Aku duduk di ruang makan. Lampu hanya satu yang menyala. Ponselku bergetar. Pesan singkat. "Raka, apapun keputusan ibu nanti, terima kasih sudah percaya." Aku menatap layar itu lama. Aku ingin membalas banyak hal. Aku ingin berkata bahwa kepercayaan bukan masalahnya, bahwa yang sulit adalah apa yang harus dikorbankan,
agar kepercayaan itu tidak menjadi senjata. Namun, aku hanya membalas satu kalimat. Aku akan melakukan yang paling benar. Aku tidak tahu untuk siapa kalimat itu kutujukan. Untuk pelabuhan, untuknya, atau untuk diriku sendiri. Di luar, lampu-lampu pelabuhan tetap menyala. Mesin tetap bergerak, kapal tetap datang dan pergi. Namun malam itu, aku menyadari satu kebenaran yang tidak tercatat di laporan manapun. Audit tidak pernah mengambil sesuatu secara langsung. Ia hanya membuat kita memilih apa yang rela kita lepaskan. Dan pilihanku sudah semakin dekat. Keputusan besar hampir selalu lahir di ruangan kecil. Bukan di aula, bukan di depan kamera, melainkan di ruang tertutup, berpendingin-dingin, dengan pintu yang dikunci dari dalam, dan kata-kata yang dipilih dengan sangat hati-hati. Rapat itu dijadwalkan pukul 10 pagi. Tidak ada undangan resmi, tidak ada agenda tertulis, hanya pesan singkat dari sekretariat kementerian. Mohon kehadiran direktur operasional untuk koordinasi lanjutan. Aku tahu arti kalimat itu. Aku datang lebih awal. Ruangan itu sudah diisi 3 orang, perwakilan kementerian, ketua yayasan operator pelabuhan, dan 1 penasihat hukum. Semua berdiri, semua tersenyum tipis. "Terima kasih sudah meluangkan waktu," kata salah satu dari mereka. "Kita langsung saja," jawabku. Mereka saling pandang sebentar, lalu duduk. "Secara operasional, pelabuhan ini sangat baik," kata penasihat hukum. Namun audit tidak hanya bicara kinerja, ia bicara potensi resiko jangka panjang. Aku menyilangkan tangan, dan resiko itu kini berwujud nama. Ketua yayasan mengangguk pelan. "Kami tidak menyebut personal, tapi struktur. Struktur tidak berjalan sendiri," kataku. "Benar," jawabnya. "Karena itu penyesuaian personal adalah cara paling aman." Kata aman kembali muncul, kata yang selalu digunakan untuk membungkus keputusan yang menyakitkan. "Mutasi," kata perwakilan kementerian akhirnya. Bukan bertanya, menyatakan. Aku menatapnya. "Kemana?" "Pelabuhan Timur," jawabnya. "Kecil, tenang, jauh dari sorotan." Aku tertawa kecil, kering. Pengasingan yang rapi. "Bukan," katanya cepat. "Penempatan strategis." Aku berdiri. "Kalian tahu orang itu adalah tulang punggung keamanan di sini." "Kami tahu," jawabnya. "Justru karena itu." Hening turun. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Jika ini dilakukan, jangan bungkus dengan narasi kesalahan." "Tidak akan," kata penasehat hukum. "Kami akan menyebut rotasi biasa." Aku mengangguk. "Kapan?" "Secepatnya," jawabnya. "Sebelum gosip membesar." Aku menghela napas panjang. Rapat selesai tanpa tanda tangan, tanpa dokumen. Namun keputusannya sudah final sejak kalimat pertama diucapkan. Siang itu, aku berjalan menyusuri pelabuhan lebih lama dari biasanya. Aku melihat pekerja lalu lalang, derek bergerak, kapal bersandar. Semua berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa seseorang akan dipindahkan. Bukan karena salah, melainkan karena terlalu benar di waktu yang salah. Aku memanggil Raka ke ruanganku sore itu. Ia datang. Wajahnya tenang, seolah ia sudah tahu. "Ada keputusan," kataku. "Iya," jawabnya. "Kamu dimutasi," lanjutku, "ke Pelabuhan Timur." Ia mengangguk pelan. "Kapan?" "Minggu ini." "Baik." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu siap. "Kamu tidak bertanya kenapa?" tanyaku. Ia menatapku. "Karena saya sudah tahu." Dan saya menerima," katanya. "Agar ibu tidak harus menjelaskan apapun." Kalimat itu membuat dadaku sesak. "Aku tidak punya pilihan," kataku. Ia mengangguk. "Saya tahu." Kami terdiam. Tidak ada air mata. Tidak ada protes. Justru itulah yang membuat momen itu terasa berat. "Aku minta maaf," kataku akhirnya. Ia menggeleng. "Tidak perlu." "Kamu akan jauh," kataku. "Pelabuhan selalu dekat," jawabnya. "Dimanapun." Aku tersenyum pahit. "Kamu selalu pandai membuat semuanya terdengar sederhana. Karena kalau tidak," katanya pelan, "kita akan tenggelam dalam hal-hal yang tidak bisa kita miliki." Aku berdiri. Ia ikut berdiri. Jarak kami 1 langkah. Tidak berkurang, tidak bertambah. "Terima kasih," kataku, "untuk semua yang kamu jaga."
Ia menunduk sedikit. Terima kasih sudah mempercayai saya. Ia berbalik dan berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Bu Alia, katanya. Aku menoleh. Jangan merasa bersalah, katanya. Institusi harus diselamatkan. Pintu tertutup. Aku duduk lama setelah itu. Ruangan terasa lebih besar, lebih kosong. Malam terakhirnya di pelabuhan utama, aku tidak menemuinya. Aku memilih tidak datang ke pos keamanan, tidak mengirim pesan, tidak berdiri di balkon rumah dinas. Aku memilih menjaga jarak sampai akhir. Pagi harinya, aku menerima laporan terakhirnya. Rapi, lengkap, tanpa catatan personal. Di bagian akhir, satu kalimat standar. Serah terima selesai, operasional aman. Aku menutup laporan itu perlahan. Di pelabuhan, kapal tetap datang dan pergi. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pelabuhan ini kehilangan sesuatu yang tidak tercatat. Bukan nama, bukan jabatan, melainkan ketenangan yang lahir dari kehadiran seseorang yang tidak pernah meminta apapun. Dan aku tahu, Keputusan ini akan menyelamatkan institusi, namun meninggalkan bekas yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Pelabuhan Samudra Raya kembali berjalan seperti mesin yang dirawat baik. Nama-nama di papan struktur berubah. Jalur pelaporan disederhanakan. Sistem pengamanan tetap rapi. Audit merilis catatan akhir, memuaskan. Semua pihak bernafas lega, seolah badai telah lewat. Namun tidak ada laporan yang mencatat apa yang hilang. Aku kembali pada ritme kerja yang kukenal. Rapat pagi, inspeksi siang, dokumen malam. Tidak ada lagi alasan turun ke ruang CCTV. Tidak ada lagi jadwal yang kuhafal tanpa sadar. Jarak menjadi resmi. Bukan karena aku ingin, melainkan karena itulah satu-satunya cara agar semuanya tetap berdiri. Beberapa minggu berlalu, musim berganti, angin laut lebih hangat. Kapal-kapal datang dengan wajah baru. Orang-orang bergerak, berbicara, tertawa, mengeluh, seperti biasa. Namun di sela kesibukan itu, ada momen-momen kecil yang memanggil ingatan. Pos barat yang kini dijaga orang lain lebih cepat, lebih kaku. Laporan keamanan yang tetap rapi, namun terasa hampa. Malam-malam yang kembali sunyi, tanpa telepon dini hari. Aku tidak bertanya kabarnya, aku tidak mencari tahu. Aku memilih percaya bahwa jarak adalah cara paling dewasa untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah dimulai. Hingga undangan itu datang, Forum Logistik Nasional, 2 hari di kota Pelabuhan Timur. Agenda padat, nama besar, kehadiran wajib. Aku membaca daftar pembicara sambil lalu, fokus pada jadwal dan topik. Lalu aku melihat satu nama, tidak dicetak tebal, tidak diberi catatan khusus, namun cukup untuk membuat dadaku mengencang. Aku menutup berkas itu dan menghela napas pelan. Kebetulan, kataku pada diri sendiri, dunia logistik kecil, pertemuan seperti ini wajar. Aku berangkat dengan niat sederhana, hadir, menyampaikan materi, pulang. Hari pertama berjalan lancar. Aula besar, lampu terang, diskusi teknis. Aku berdiri di podium, membicarakan efisiensi dan keselamatan. Tepuk tangan sopan, foto singkat. Selesai. Sore itu aku keluar lebih awal dari ruang panel. Lorong hotel panjang dan tenang. Di ujung, jendela besar menghadap laut. Aku berhenti, menatap kapal-kapal kecil yang bergerak pelan. Alia, aku menoleh. Ia berdiri beberapa langkah dariku. Seragamnya berbeda. Logo Pelabuhan Timur di dada. Posturnya sama. Tatapannya tenang. Halo Raka, kataku. Tidak ada jeda canggung, tidak ada kejut. Seolah pertemuan ini sudah disepakati oleh waktu. Kamu baik? Tanyanya. Baik, jawabku. Kamu? Baik. Kami berdiri sejajar, menatap laut dari ketinggian. Jarak kami terjaga. Cukup dekat untuk berbicara, cukup jauh untuk aman. Presentasimu bagus, katanya. Terima kasih. Pelabuhan Samudra Raya terlihat stabil. Kami berusaha. Ia mengangguk. Itu kelihatan. Hening turun, lembut. Tidak berat, tidak memaksa. Kamu betah di timur,
Tanyaku. Tenang, jawabnya. Lebih sedikit sorotan, lebih banyak malam. Aku tersenyum kecil. Kamu selalu suka malam. Karena malam jujur, katanya. Ia menunjukkan apa yang benar-benar perlu dijaga. Aku menatapnya sejenak, lalu kembali ke laut. Aku senang mendengarnya. Kami berjalan pelan menuju area kopi. Tidak ada undangan, tidak ada rencana. Hanya langkah yang kebetulan seirama. Di kafe kecil itu kami duduk berhadapan. Ia memesan kopi hitam, aku teh hangat. Sederhana, aman. Audit selesai, kataku. Iya, jawabnya. Aku baca ringkasannya. Kamu tidak disebut. Ia tersenyum tipis. Itu kabar baik. Bagi mereka, kataku. Dan bagi kita, jawabnya lembut. Kata kita melintas tanpa beban, lalu dibiarkan lewat, seperti kapal kecil di kejauhan. Kamu tidak marah? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku tidak pernah marah. Aku memilih mengerti. Aku mengangguk. Aku sering bertanya, apakah keputusan itu tepat? Keputusanmu menyelamatkan banyak orang, katanya. Itu cukup. Tidak semua yang diselamatkan terlihat, kataku pelan. Ia menatapku. Dan tidak semua yang hilang perlu dikejar. Kami minum dalam hening. Di luar, senja turun. Cahaya orangnya menyentuh permukaan laut. Alia, katanya, memanggil namaku tanpa gelar untuk pertama kalinya sejak lama. Aku menatapnya. Apapun yang pernah ada di antara kita, aku menyimpannya dengan hormat. Dadaku mengencang, aku juga. Tanpa penyesalan, tanyanya. Aku berpikir sejenak. Dengan pemahaman. Ia tersenyum, itu lebih dewasa. Kami berdiri. Tidak ada janji untuk bertemu lagi. Tidak ada nomor yang ditukar. Kami sudah memilikinya, namun tidak diperlukan. Di lorong hotel kami berhenti. Jaga dirimu, kataku. Kamu juga. Ia melangkah pergi lebih dulu. Aku menunggu sampai langkahnya menghilang, lalu berjalan ke arah berlawanan. Malam itu di kamar hotel, aku berdiri di jendela. Kota pelabuhan timur berkilau. Kapal-kapal kecil bergerak pelan. Aku merasakan sesuatu yang jarang kurasakan setelah keputusan besar. Ketenangan. Bukan karena semuanya kembali, melainkan karena aku tahu tidak ada yang perlu kembali. Beberapa kisah tidak ditutup dengan kebersamaan. Sebagian hanya ingin dikenang dengan jujur, lalu dibiarkan berlabuh. Dan jarak yang dulu terasa kejam, kini terasa tepat. Waktu tidak pernah berhenti untuk memberi ruang pada perasaan. Ia bergerak lurus, merapikan yang berantakan, mengganti nama di struktur organisasi, dan menormalkan kembali hal-hal yang sempat terasa genting. Beberapa bulan berlalu sejak forum itu. Pelabuhan Samudra Raya tetap berdiri kokoh di tepi laut, dengan jadwal kapal yang padat dan laporan yang selalu tepat waktu. Aku masih di sini. Direktur operasional, pemegang kebijakan, penjaga stabilitas. Dan secara resmi, semuanya berjalan baik. Audit telah ditutup, catatan disimpan. Media melirik sebentar lalu berpaling ke isu lain. Pelabuhan ini kembali menjadi mesin besar yang efisien, tanpa celah, tanpa cerita. Namun tidak ada laporan yang mencatat ruang kosong. Aku sering berdiri di balkon lantai atas kantor, memandang dermaga yang berkilau di malam hari. Dari ketinggian itu, semua tampak teratur. Lampu-lampu sejajar, kapal datang dan pergi sesuai jadwal. Petugas bergerak dalam ritme yang telah dihafal tubuh mereka. Pos barat kini dijaga orang lain. Ia cekatan, profesional, tidak salah. Namun ada ketenangan tertentu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena ketenangan itu lahir dari cara hadir, bukan sekedar menjalankan tugas. Sesekali, laporan dari Pelabuhan Timur masuk ke mejaku. Ditandatangani nama yang sudah tidak asing. Isinya selalu singkat, tepat, tidak pernah berlebihan, tidak pernah menyelipkan sesuatu yang personal. Namun justru disitulah aku tahu, ia tetap sama. Suatu sore, setelah rapat panjang, aku duduk sendiri di ruang kerja. Cahaya senja menembus jendela besar, menyentuh rak buku dan peta logistik yang tergantung rapi.
Di sudut meja, ada foto lama, acara peresmian dermaga beberapa tahun lalu. Aku berdiri di tengah, dikelilingi pejabat. Di belakang, samar, terlihat sosok pengamanan yang berdiri sedikit menjauh. Wajahnya tidak jelas, namun aku tahu siapa dia. Aku tidak memindahkan foto itu. Aku juga tidak menyimpannya. Aku membiarkannya di sana, seperti perasaan yang tidak pernah benar-benar pergi, namun tidak lagi meminta apapun. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan inspeksi ke Pelabuhan Timur. Agenda singkat, teknis, tidak ada alasan untuk menolak. Aku datang tanpa ekspektasi. Pelabuhan itu lebih kecil, lebih tenang, tidak banyak sorotan. Namun aku melihat sesuatu yang jarang terlihat di tempat besar. Waktu. Waktu untuk memperhatikan, waktu untuk mendengar. Kami bertemu di halaman, tanpa kejut, tanpa canggung. "Selamat datang," katanya. "Pelabuhanmu rapi," kataku. "Tim yang bekerja baik," jawabnya. Kami berjalan menyusuri dermaga, membicarakan arus barang, keselamatan, dan tantangan yang tidak pernah selesai. Tidak ada percakapan tentang masa lalu, tidak ada pertanyaan tentang perasaan. Dan justru disitulah aku memahami sesuatu yang selama ini kabur. Perasaan tidak selalu ingin dimiliki. Kadang ia hanya ingin diakui, lalu dilepaskan dengan hormat. Sore itu, sebelum aku kembali, kami berdiri di dekat gerbang, tempat yang selalu menjadi awal dan akhir bagi banyak hal. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Terima kasih sudah menjaga tempat ini," jawabku. Kami saling mengangguk. Tidak ada janji, tidak ada penyesalan. Dalam perjalanan pulang, aku menyadari satu hal yang membuatku akhirnya tersenyum kecil untuk pertama kalinya setelah lama. Aku tidak lagi merasa kehilangan, aku merasa utuh. Karena tidak semua kisah harus berakhir dengan kebersamaan. Beberapa kisah memang ditakdirkan untuk membentuk kita, bukan untuk kita genggam selamanya. Pelabuhan tetap berjalan, waktu terus bergerak, dan hidup dengan caranya yang sunyi mengajarkan bahwa kedewasaan bukan tentang memiliki, melainkan tentang melepaskan tanpa membenci. Terima kasih sahabat setia telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran bahwa tidak semua cinta harus dimenangkan dan tidak semua pengorbanan sia-sia. Kadang, yang paling berharga adalah keputusan untuk tetap benar, meski hati harus belajar menerima. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kisah-kisah penuh makna lainnya terus hadir menemani hari-hari Anda. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.